2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angka kerja 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Sedangkan menurut survei Angkatan Kerja Nasional atau disebut Sakernas menyatakan bahwa setengah pengangguran terpaksa adalah orang yang bekerja yang dari 35 jam per minggu. Kedua, setengah pengangguran sukarela adalah orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu namun tidak mencari pekerjaan dan tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Di sini ada juga jenis pengangguran. Satu ada pengangguran konjungtur atau skillless. Kedua, pengangguran struktural. Ketiga, pengangguran friksional. Keempat, pengangguran musiman. Di sini ada juga tingkat pengangguran di Indonesia. Sejak 1997 sampai 2003, angka pengangguran terbuka di Indonesia terus menaik dari 4,18 juta menjadi 11,35 juta. Didominasi oleh pengangguran usia muda. Selain usia muda, pengangguran juga banyak mencangkup pendidikan rendah, tinggal di Pulau Jawa dan berlokasi di daerah perkotaan. Rumus untuk menghitung tingkat pengangguran adalah tingkat pengangguran sama dengan jumlah yang menganggur atau jumlah angkatan kerja dikali 100%. Terima kasih. Itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Campbell R. McConnell dan Stanley L. Brew mengemukakan inflasi adalah a rise in the general level of price. Berarti inflasi merupakan kenaikan harga secara umum dan barang atau komoditas dan jasa selama periode waktu tertentu. Kenaikan tersebut dimaksudkan bukan terjadi sesaat, misalnya harga barang naik menjelang lebaran atau hari libur lainnya, karena ketika lebaran usai harga barang kembali ke kondisi semula, maka harga seperti itu tidak dianggap sebagai inflasi. Penyebab adanya masalah inflasi, beberapa masalah yang ditimbulkan dari inflasi seperti 1. Turunnya nilai mata uang, penyebabnya adalah mekanisme impor dan menggunakan jasa dari luar negeri memiliki utang yang berlebihan, menguatnya ekonomi AS dan melemahnya ekonomi Tiongkok. 2. Kenaikan harga, yaitu peningkatan atau kenaikan harga barang atau jasa pada periode tertentu. Biasanya masa ini terjadi pada kurun waktu yang berkenaan dengan momen atau peristiwa, contohnya momen hari lebaran atau hari Natal. Pada masa itu, seperti biasa, pola konsumtif masyarakat tambah meningkat. 3. Peningkatan pengangguran. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan, dan sosial sehingga mengganggu proses pembangunan. 4. Penurunan kesejahteraan. Penurunan kesejahteraan disebabkan karena gagalnya kebijakan program pemerintah menjaga daya beli masyarakat melemah setelah menaikkan BBM. 5. Hilangnya investasi. Hilangnya investasi disebabkan oleh permasalahan inflasi karena tingkat suku bunga yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resti Febrianti. Saya akan menjelaskan tentang masalah pengangguran dan kebijakan fiskal. Penyebab terjadinya pengangguran terjadi disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang mampu menyerap. Pengangguran seringkali terjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah sosial.
Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Yang selanjutnya, cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, meningkatkan latihan kerja untuk memahami kebutuhan, keterampilan sosial tuntutan industri sosial modern. Yang ketiga, meningkatkan dan mendorong kewirausahaan. Yang keempat, mendorong terbukanya kesempatan usaha. Yang kelima, meningkatkan pembangunan pada sistem padat karya. Yang keenam, membuka kesempatan kerja di luar negeri. Materi yang terakhir, dampak masalah dari pengangguran. Yang pertama, pendapatan per kapita. Yang kedua, pendapatan negara. Yang ketiga, beban psikologi. Yang keempat, munculnya biaya sosial. Saya Raffi Aji dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Fungsi utama dari kebijakan fiskal antara lain adalah satu, fungsi alokasi adalah untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dua, fungsi distribusi adalah fungsi yang mempunyai tujuan agar pembagian pendapatan nasional dapat merata untuk semua kalangan. Yang ketiga, fungsi stabilisasi adalah untuk terpeliharanya keseimbangan ekonomi, terutama berupa kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga barang pokok relatif stabil, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai. Tujuan kebijakan fiskal: mencegah pengangguran, meningkatkan kesempatan kerja, dan menstabilkan harga. Implementasinya untuk menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. 2. Untuk mengatasi laju investasi. 3. Untuk mendorong investasi sosial secara optimal. 4. Untuk menanggulangi inflasi. 5. Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional. 6. Untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional. Penerapan kebijakan fiskal: 1. Pembiayaan fungsional. 2. Pengelolaan anggaran. 3. Stabilitas anggaran otomatis. 4. Anggaran belanja seimbang. 5. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiani Rahmatika. Di sini saya akan menjelaskan masalah inflasi dan kebijakan pemerintah. Poin pertama yaitu faktor-faktor terjadinya inflasi. Yang pertama, tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, tuntunan kenaikan upah dari pekerja. Yang ketiga, penambahan penawaran uang dengan cara mencetak uang palsu. Yang keempat, kekacauan politik dan ekonomi seperti yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Poin kedua, yaitu indeks harga konsumen atau bisa disingkat juga dengan IHK. Indeks harga konsumen ukuran rata-rata perubahan harga dari suatu paket komoditas dalam suatu kurun waktu tertentu atau antar waktu. IHK juga mempunyai tujuan. Tujuan yang pertama yaitu
untuk mengetahui perkembangan harga barang dan jasa yang tergantung pada diagram timbangan IHK. Yang kedua, sebagai pedoman untuk menentukan suatu kebijaksanaan yang akan datang, terutama di bidang pembangunan Indonesia. Yang ketiga, sebagai penghitungan penyesuaian upah minimum kabupaten atau UMK. Yang keempat, mempermudah pemantauan supply dan demand, khususnya barang kebutuhan masyarakat yang ada di pasar. Poin ketiga yaitu macam-macam inflasi. Yang pertama, berdasarkan indeks harga konsumen atau berdasarkan parah tidaknya. Inflasi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, inflasi ringan yaitu kurang dari 10% per tahun. Inflasi sedang antara 10% sampai 30% per tahun. Inflasi berat yaitu antara 30% sampai 100% per tahun. Yang kedua yaitu berdasarkan dari penyebabnya. Inflasi terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama, inflasi permintaan yaitu demand pull inflation adalah inflasi yang disebabkan oleh adanya tarikan permintaan terhadap barang dan jasa sehingga mendorong harga untuk meningkat. Tarikan permintaan ini biasanya disebabkan oleh adanya pembelanjaan defisit atau anggaran belanja pemerintah yang defisit. Yang kedua yaitu inflasi penawaran atau cost plus inflation adalah inflasi yang ditimbulkan karena desakan kenaikan biaya produksi, terutama kenaikan biaya tenaga kerja atau upah buruh. Yang ketiga, inflasi spiral atau spiral inflation adalah inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga yang didorong oleh kenaikan upah dan diikuti oleh kenaikan harga lagi dan diikuti oleh kenaikan upah lagi. Yang keempat yaitu inflasi impor atau imported inflation terjadi karena pengaruh inflasi luar negeri yaitu akibat adanya perdagangan antar negara. Poin terakhir yaitu kebijakan penanggulangan inflasi. Menurut kaum klasik maupun kaum Keynes, inflasi tidak hanya berkaitan dengan uang beredar tetapi juga dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Oleh karena itu, untuk menanggulangi inflasi yang utama ialah menekan laju pertumbuhan jumlah uang yang beredar atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Cara ini dapat ditempuh dengan berbagai kebijakan sebagai berikut. Poin pertama yaitu kebijakan bertahap, yaitu menghendaki pengurangan laju pertumbuhan jumlah uang yang beredar. Tindakan ini akan mengurangi laju peningkatan harga, tetapi juga akan menambah tingkat pengangguran. Poin kedua yaitu kebijakan drastis, yaitu menghendaki pengurangan jumlah uang yang beredar secara drastis. Pengambilan kebijakan berusaha untuk menghilangkan inflasi secara cepat. Namun, dengan pendekatan ini, peningkatan jumlah pengangguran akan menjadi lebih besar. Yang ketiga, yaitu kebijakan penghasilan, yaitu menghendaki adanya penekanan tingkat upah secara cepat, baik dengan perundang-undangan atau himbauan. Dan poin terakhir yaitu kebijakan insentif perpajakan. Dalam kebijakan ini, pemerintah mengenakan pajak tambahan terhadap perusahaan-perusahaan yang menaikkan tingkat upah dan justru mengurangi pajak terhadap perusahaan yang tidak melakukan kenaikan tingkat upah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Asti Agustiani akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintah. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter umumnya dianggap sebagai kebijakan untuk mengelola akan sisi permintaan barang dan jasa dalam suatu perekonomian, dengan tujuan untuk mempertahankan produksi nasional suatu perekonomian atau suatu negara yang mendekati kesempatan kerja penuh atau full employment, dan juga mempertahankan harga tingkat barang dan jasa pada tingkat yang sudah tercapai sekarang. Apabila terdapat kelebihan, permintaan di atas penawaran akan dapat menimbulkan inflasi, sedangkan apabila terdapat kelebihan penawaran di atas permintaan akan terjadi deflasi dan pengangguran. Pemerintah dapat mempengaruhi permintaan dalam perekonomian dengan menggunakan kebijakan fiskal, yaitu dengan cara meningkatkan dan mengurangi pengeluaran pemerintah, subsidi, dan tingkat pajak. Sedangkan dengan kebijakan moneter, pemerintah dapat mengurangi dan meningkatkan jumlah uang yang beredar, atau dengan campuran dua kebijakan
kebijaksanaan tersebut, yaitu dengan mengubah pengeluaran, pengenaan pajak ataupun jumlah uang yang beredar secara bersama-sama. Kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran adalah langkah pemerintah yang berusaha meningkatkan segi efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan dan tenaga kerja, sehingga produksi dapat ditingkatkan dan teknologi semakin berkembang. Dengan membuat program nasional pemberdayaan masyarakat atau PNPM mandiri, peningkatan investasi melalui perbaikan iklim investasi di pusat dan daerah, sehingga kesempatan kerja baru tercipta. Kebijakan fiskal dan keuangan digunakan untuk mengatasi masalah pengangguran dan inflasi, dapat juga digunakan sebagai kebijakan segi permintaan. Istilah itu perlu digunakan untuk membedakannya dengan kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran pada hakikatnya merupakan kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi magnitud dari berbagai komponen pengeluaran dan permintaan agregat, sedangkan kebijakan segi penawaran adalah langkah-langkah pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi penawaran agregat. Dalam uraian berikut diterangkan bagaimana kebijakan segi penawaran digunakan untuk mengatasi masalah stagflasi dan pengangguran. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menjalankan segi penawaran, yaitu melakukan langkah-langkah yang menurunkan biaya produksi atau menetapkan harga barang mentah dan menggalakkan perkembangan teknologi dari AS1 menjadi AS2. Sekian penjelasan mengenai kebijakan segi penawaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.